A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat cerah ini kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan kajian kita seputar tafsir milenial ya. Masih topik seputar tema besar seputar sihir milenial, kemudian kita kaitkan dengan topik berikutnya ya. Kali ini insya Allah akan kita kaji tentang membongkar fenomena kesurupan, tentu saja dari sisi tidak hanya dari sisi Al-Quran tapi juga dari sisi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, keluarga, teman-teman, sahabat, lingkungan, waktu, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, umum ya di masyarakat itu bahwasanya ketika ada orang itu istilah kesurupan. Nah, oleh masyarakat kita biasanya kesurupan itu diyakini sebagai kerasukan jin atau kemasukan jin atau kerasukan setan, kemasukan setan ya. Kerasukan roh halus gitu ya. Sehingga jin, setan atau roh halus ya, makhluk halus itu menguasai diri kita, menguasai orang itu. Nah, sehingga orang itu menjadi tidak sadar ya, dan semua perilakunya itu dikendalikan semuanya oleh roh halus atau iblis atau setan atau jin itu ya kan. Nah, kalau kita melihat di sebuah kesenian tradisional ya, misalkan seperti jaranan di Banyuwangi itu ya, itu katanya itu sudah dirasuki oleh prewangan. Nah, prewangan itu maksudnya prewangan itu guide ya. Apa istilahnya itu bodyguard gitu. Bodyguard, cuman dia bodyguardnya roh halus, setan, iblis ya. Yang masuk ke dia sehingga dia tidak sadar, kemudian dikondisikan sepenuhnya oleh jin yang masuk itu ya. Bahkan jin yang masuk itu kemudian bisa berkomunikasi dengan dukunnya atau dengan orang pawangnya itu. Nah, itu keyakinan yang terjadi atau yang biasa bersumber di lingkungan kita ya kan. Kalau saya pernah tinggal di Banyuwangi ya, belasan tahun di situ ya, atau di Madura atau di Jawa lah, di Nusantara ini. Ya, apalagi di internet, YouTube itu kalau tema-tema seperti itu tampaknya menarik perhatian orang-orang umum gitu, orang-orang yang umum yang mungkin belum punya kesempatan untuk mengkaji atau menelisik atau melacak gitu. Nah, penting di sini maka di situ ada kata atau istilah kesadaran ya kan, antara sadar dan tidak sadar. Nah, terkait dengan sadar dan tidak sadar ini pasti ada kaitannya dengan otak. Ya. Karena manusia itu adalah otaknya gitu. Ya. Sangat erat sekali ini kaitannya dengan kesadaran, antara orang dengan sadar dan tidak sadar itu ya. Kita tidak puas hanya itu kemasukan jin atau kerasukan prewangan ya, atau kemasukan roh halus ya. Kita
mencoba menelisiknya itu dari sisi ilmu pengetahuan. Ternyata ini memang sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan tidak sadar, sadar dan tidak sadar. Ini bagaimana ilmu pengetahuan melihat itu. Ya. Lah, urusan sadar dan tidak sadar ini sangat erat kaitannya dengan otak, ya. Maka sebelum kita masuk menjurus lebih dalam pada membongkar fenomena kesurupan itu, ya, supaya komprehensif nanti kita kaji pelan-pelan saja, gitu ya. Maka menarik untuk mengetahui otak manusia itu, ya. Otak manusia itu Allah menciptakan kita ini, otak kita ini bagaimana, ya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya poin-poinnya ya, mulai dari otak besar, kemudian ada otak kecil, ada batang otak, kemudian ada talamus, hipotalamus ya, ada juga sistem limbik ya, amigdala, hipokampus ya, dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Di sini sudah saya siapkan. Nah, Allah memang menciptakan otak ini luar biasa. Inilah sumber dari sadar dan tidak sadarnya seseorang gitu ya. Nah, kalau kita melihat otak manusia itu ya, otak kita itu dibagi paling secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada otak besar ya, cerebrum istilahnya, kemudian ada otak kecil ya, cerebellum ya, ada juga batang otak ya, otak besar, otak kecil bagian belakang sini, kemudian bawahnya itu ada namanya batang otak ya, brain stem bahasanya kayak gitu. Nah, kalau otak besar itu ya, otak besar tadi kan depan otak besar, otak kecil, kemudian batang otak, itu dibagi semacam ada kamar-kamar gitu, ada bagian-bagian ya. Yaitu ada otak besar itu dibagi di depannya ada namanya frontal ya, lobus atau kamar bagian depan, lobus frontal. Nah, di sini disebutkan di situ lobus frontal itu posisinya ada di depan. Nah, ini biasanya terkait erat dengan bahasa, kemudian ada logika ya, kesadaran ya, perencanaan ya, memori ya, kemudian logika terkait dengan itu ya, matematis dan seterusnya, itu posisinya ada di depan itu, yaitu frontal, lobus frontal itu. Kemudian agak ke belakang sedikit, tapi posisi bagian atas ya, belakang sedikit itu ada namanya lobus parietal namanya. Nah, lobus parietal ini sangat erat kaitannya dengan sense, dengan rasa, dengan suhu ya, kemudian bentuk ruangan ya, pengetahuan tentang ruangan. Nah, itu yang berfungsi adalah parietal ini, lobus parietal ini yang agak ke tengah, tapi bagian atas ya, agak ke tengah. Nah, ya, kemudian agak kita percepat saja ya, terkait dengan waktu tentu saja. Kemudian agak ke belakang ya, agak ke belakang dari lobus parietal itu ada namanya lobus occipital. Nah, lobus occipital ini itu terkait dengan mengatur penglihatan. Ya, jadi kalau urusan penglihatan itu diatur dengan lobus occipital itu. Nah, yang bagian samping, jadi atas tapi agak ke samping ya, itu ada namanya disebut lobus bagian sini ya, temporal ya, lobus temporal. Itu terkait dengan pendengaran ya, dengan pendengaran di situ, lebih ke pendengaran. Lah, kemudian itu otak besar secara garis besarnya ya. Kemudian ada otak kecil dan juga batang otak ya. Lah, otak kecil itu ya, di sini lebih berfungsi pada keseimbangan ya. Di sini disebutkan otak kecil berperan mengatur gerakan ya, kemudian keseimbangan ya, sikap atau posisi tubuh sampai koordinasi otot.
Jadi koordinasi otot kalau misalkan itu baik itu otot-otot yang berfungsi cepat, dibutuhkan gerakan-gerakan cepat seperti orang main video game misalkan, itu kan butuh gerakan cepat. Nah, itu diatur oleh otak kecil itu. Otak kecil itu bagian belakang. Jadi bawahnya oksipital tadi, lobus oksipital. Jadi bawahnya. Lah juga gerakan otot halus ya. Ya, halus itu kayak orang melukis ya, butuh pelan-pelan kan itu gerakan-gerakan halus. Nah, itu diatur oleh yang disebut dengan otak kecil itu. Nah, kemudian bawahnya lagi ya ada otak besar, otak kecil, ada namanya batang otak. Ini belakang ya. Belakang batang otak, namanya batang otak di sini. Dia berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Jadi tulang belakang dan otak, kemudian berbagai bagian tubuh dan otak. Lah inilah stasiun pemancarnya, yaitu disebut dengan batang otak itu. Ya. Nah, setelah itu, nah itu kan tadi atas, samping, belakang. Nah ini sekarang bagian tengah, rekan-rekan sekalian. Ada yang disebut dengan talamus, yaitu struktur dari otak tengah yang mempunyai 2 lobus. Kemudian sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf tubuh. Jadi seluruh sistem saraf tubuh dan juga informasi yang berkelindan di otak itu hampir semuanya diatur oleh yang disebut talamus ini. Ya, jadi tengah-tengah itu. Kemudian ada lagi yang bawahnya talamus itu yang disebut dengan hipotalamus. Nah, fungsinya yaitu mengendalikan suhu tubuh, mengeluarkan hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti metabolisme, reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, dan pola tidur. Jadi kalau teman-teman itu otak kita mengeluarkan hormon, ya ini yang berfungsi adalah hipotalamus itu. Jadi hormon itu yang berfungsi untuk sistem metabolisme atau misalkan untuk reproduksi ya. Ada satu yang hormon kalau kita suka sesama orang atau suka mencintai orang gitu ya, hormon reproduksi itu ada istilahnya hormon oksitosin. Nah, ini yang biasa disebut dengan hormon cinta itu ya, hormon oksitosin. Nah, ini yang berfungsi, yang bertugas untuk mengeluarkan hormon itu adalah hormon oksitosin yang diproduksi oleh yang disebut hipotalamus itu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem limbik. Nah, sistem limbik ini bertanggung jawab atas emosi atau perasaan. Ya. Termasuk dalam sistem ini adalah hipotalamus, amigdala yang aktif dalam menghasilkan perilaku agresif atau marah dan rasa takut. Dan juga terkait di situ ada hipokampus untuk mengingat informasi baru atau ingatan jangka lama. Ya. Jadi sistem limbik. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita belajar otak itu ada istilahnya otak kiri dan otak kanan. Nah ini biasanya yang disebut itu adalah otak sebenarnya adalah otak besar ya. Ya dibagi menjadi otak kiri dan otak kanan. Nah otak kiri ini itu lebih ke bahasa logika ya, matematika ya, terkait dengan kesadaran gitu, analisis ya, data-data gitu, otak kiri. Nah, sementara itu ada otak yang sebelah kanan. Nah, ini adalah otak imajinasi, otak imajinatif ya. Otak kesenian, otak gerakan ya, otak imajinasi, otak kreatif, inovasi ya. Terkait dengan kreativitas itu ada di otak kanan itu. Kemudian, setelah itu juga ada istilahnya itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kalau pikiran sadar ini itu ada di otak kiri itu, ya. Istilahnya itu otak sadar ini terkait di bagian otak kiri itu, ya. Secara fisik, berada di otak kanan berfungsi mengakses dan menyimpan data-data berupa kebiasaan atau refleks, kepribadian, persepsi, emosi, ya. Imajinasi, visi, keyakinan, nilai-nilai permanen, dan memori jangka panjang. Lah, otak atau pikiran bawah sadar itu juga disebut dengan istilah bank of memory. Jadi
pusat dari ingatan-ingatan jangka panjang itu ada di situ, yang itu disebutkan sangat sangat besar sekali dibanding dengan otak sadar itu. Nah, kalau kita melihat orang dihipnotis itu ya, itu memang yang dibajak itu adalah pikiran bawah sadarnya ini. Jadi pikiran sadarnya itu dinonaktifkan, yang aktif adalah pikiran bawah sadarnya itu. Nah, kemudian apakah di situ apakah ada kaitannya dengan fenomena orang kesurupan itu dari sisi otaknya itu, ya? Insya Allah akan kita lihat lebih jauh lagi di pertemuan yang akan datang, ya. Kali ini itu dulu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.